Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini kita akan membahas seputar wanita dalam Islam. Insyaallah bagian pertama kita akan membahas seputar haid dan menstruasi. Pada zaman jahiliyah, haid dianggap sebagai sesuatu yang menjijikkan dan seolah merupakan beban bagi seorang wanita. Tetapi setelah Islam datang, wanita diangkat derajat dan martabatnya. Namun permasalahan haid ini dahulu telah ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah. Akhirnya turunlah Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Dan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Bukhari Muslim dikatakan bahwa haid ini adalah sesuatu yang telah ditakdirkan Allah kepada cucu-cucu wanita Adam. Hadza syai'un kataballahu ala banati Adam. Jadi haid merupakan hal yang lumrah, hal yang biasa atau normal bagi wanita dalam kehidupannya, yang memang sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yatahhun. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Sebelum kita membahas permasalahan seputar haid, haid sendiri secara harfiah mempunyai arti mengalir. Sedangkan menurut ilmu syara, haid adalah darah yang keluar melalui alat kelamin wanita yang sudah mencapai dalam hitungan bulan Hijriah. Usia minimal haid adalah 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit, atau dalam hitungan bulan Hijriah 8 tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit. Sedangkan haid di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian peristiwa fisiologis dan siklis pada wanita dalam masa reproduksi dengan keluarnya darah dari rahim sebagai akibat pelepasan selaput lendir rahim, atau di dalam kedokteran atau di dalam biasanya disebut juga dengan menstruasi. Kebiasaan haid ini antara wanita yang satu dan yang lainnya tentu berbeda. Pada umumnya, setiap wanita itu mengeluarkan darah haid 1 minggu atau 7 hari setiap bulannya, atau bahkan 8 hari pada umumnya. Tetapi ada juga wanita yang setiap bulan mengeluarkan darah kurang atau lebih dari masa tersebut. Ada pula yang mengalami haid beberapa bulan sekali, sangat bermacam-macam. Ada juga yang selama hidupnya tidak pernah mengalami haid, seperti yang dialami oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Darah haid menurut mazhab Syafi'iyah, khususnya di dalam kitab Safinatun Najah dikatakan darah haid keluar minimal 1 hari 1 malam.
jika keluar secara terus-menerus atau sejumlah 24 jam jika keluar secara terputus-putus atau tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Jadi paling sedikit intinya adalah satu hari satu malam atau 24 jam. Dan paling banyak adalah 15 hari 15 malam. Nah, di dalam haid banyak sekali masalah-masalah yang dialami oleh wanita. Salah satunya adalah darah haid yang keluar secara terputus-putus. Yang pertama, wanita yang darahnya berhenti dan memiliki kebiasaan keluar lagi sesuai adat bulan-bulan sebelumnya. Ulama mazhab Syafi'i berbeda pendapat. Menurut Imam Ar-Rafi'i, tidak wajib baginya melakukan toharoh dan sholat setiap berhentinya darah. Cukup menunggu sampai pada kebiasaan berhentinya darah haid. Sedangkan Imam Nawawi berpendapat wajib baginya melakukan toharoh dan sholat setiap kali darah berhenti. Jadi ketika ada wanita yang haid darahnya secara terputus-putus, artinya tidak terus-menerus keluar. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, yaitu menurut Imam Rafi'i, tidak wajib baginya melakukan toharoh. Jadi berbeda-beda. Tadi yang sudah disampaikan bahwa yang pertama, ketika perempuan itu darahnya terputus-putus, darah haidnya terputus-putus, maka dia tidak wajib melakukan toharoh dan sholat setiap berhentinya darah. Cukup menunggu saja sampai pada kebiasaan berhentinya darah haid. Contohnya misalnya biasanya si A ini haid 8 hari atau 7 hari atau seminggu, sebulan sekali, yaitu seminggu, biasanya seminggu jeda atau namanya haidnya seminggu. Nah, ketika haidnya itu seminggu, biasanya seminggu, lalu dia misalnya haid keluar jam 6 pagi, lalu terus jam 8 itu berhenti darahnya, maka dia tidak wajib untuk melakukan tohar, atau dia tidak wajib untuk bersuci dan mandi besar atau sholat setiap berhentinya darah. Tetapi dia tunggu dulu. Ketika ditunggu sehari memang sudah tidak keluar lagi, memang sudah yakin tidak akan keluar, maka dia boleh langsung mandi dan melakukan sholat. Nanti kita akan membahas untuk qada sholatnya. Tetapi kalau misalnya nanti biasanya keluar lagi ketika 3 jam berikutnya atau 4 jam berikutnya atau beberapa saat berikutnya, maka dia cukup menunggu darahnya keluar lagi seperti biasanya dia dalam masa haid itu. Jadi kalau 7 hari dia tunggu coba apakah keluar lagi atau tidak, berarti dia tunggu. Sedangkan menurut Imam Nawawi justru wajib baginya melakukan toharoh dan sholat setiap kali darah berhenti. Memang ini agak sulit, tetapi nanti disesuaikan saja dengan kondisi masing-masing. Jika memang itu sudah yakin tidak keluar lagi darah, lebih baik langsung mandi, tidak usah menunggu sampai darah itu kebiasaannya 7 hari. Barangkali kita juga misalnya ada sekali 2 kali yang memang tidak menurut pada kebiasaan. Tetapi kalau mau ditunggu, monggo ditunggu dulu sampai ya kita tunggu. Biasanya darah terputus-putus itu tidak melebihi sehari semalam. Biasanya dia kalau darah terputus-putus di waktu haid itu kan paling jedanya hanya beberapa saat atau beberapa jam saja. Yang kedua yaitu permasalahan waktu datangnya haid bagi perempuan. Nah, ini juga yang sering ditanyakan oleh kaum perempuan. Ketika
waktu datangnya haid bagi perempuan dan macam-macam darah, perempuan memang sangat perlu untuk menandai atau membuat tanggal atau membuat kalender sendiri untuk haidnya itu waktu keluar dan berhentinya darah. Fungsinya untuk apa sih? Agar kita tahu kebiasaan darah kita itu waktu keluarnya kapan, berhentinya kapan. Jadi biasanya itu memang perempuan ketika yang normal atau yang memang siklusnya itu biasa normal, maka dia akan sesuai dengan kebiasaan biasanya. Walaupun nanti ada juga yang tidak sesuai dengan kebiasaan, maka kita perlu untuk menandai waktu keluar dan berhentinya darah, serta memperhatikan warna dan sifatnya, terlebih apabila ia mengalami istihadah. Istihadah ini darah penyakit, bukan darah haid, dan bukan juga darah nifas. Bisa disebabkan macam-macam, bisa disebabkan kecapean, atau bisa disebabkan istihadah itu ada vagina yang lecet dan sebagainya, atau ada yang infeksi. Nah, maka kita harus memperhatikan juga warna dan sifatnya darah sebagai perempuan. Walaupun banyak perempuan yang tidak bisa membedakan antara darah haid dengan darah istihadah, tetapi tetap kita harus perhatian terhadap darah yang biasa keluar pada diri kita. Sebab inilah yang sangat erat kaitannya dengan perhitungan ketentuan darah haid dan jumlah sholat atau puasa yang harus dikodo atau yang diganti. Perempuan juga harus mengecek berhentinya darah haid dalam rangka melaksanakan hal-hal yang wajib dilakukan wanita yang suci. Nah, apabila perempuan haid ini lebih dari 15 hari, maka darah di hari ke-16 itu bukan dikatakan darah haid lagi, melainkan darah itu adalah darah istihadah atau penyakit, dan tetap wajib baginya menjalankan sholat dan kewajiban lainnya sebagai seorang mukallaf. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa sepaling banyak haid itu adalah 15 hari 15 malam, maka ketika haid itu sudah mencapai hari ke-16, maka hari ke-16 itu bukan lagi dikatakan darah haid, melainkan adalah darah istihadah. Nah, jika perempuan mengalami istihadah dengan gejala perut sakit dan lainnya, sebaiknya nanti konsultasikanlah ke dokter. Nah, waktu datangnya haid bagi perempuan ini memang sangat penting untuk dicatat. Misalnya, saya punya dulu catatan dari pertama haid sampai sekarang, dan catatan yang pertama itu karena dulu itu lulusan dari pesantren, mungkin buku ada yang ketinggalan, jadi ini terakhir saya tulis catatan haid itu yang masih ada, yang masih saya simpan itu tahun 2011. Mungkin bisa dicontoh, misalnya kita haid tanggal 16 Oktober 2011 di waktu apa? Misalnya di waktu subuh. Nah, kalau bisa nanti kalau waktu subuh itu sudah sholat atau belum, sudah masuk atau belum, nanti kita bahas juga tentang masalah kode sholat di sini. Walaupun nanti ketika haid itu sudah datang, maka sudah lagi tidak ada lagi kewajiban dalam mengkodo sholat. Tetapi kalau kita sudah masuk sholat dan kita belum sholat di situ, sedangkan kita datang haid tiba-tiba, maka nanti itu ada ketentuan kodo, nanti juga kita belajar. Nah, masalah yang ketiga yang juga menjadi pertanyaan banyak wanita adalah hal yang kerap kali menjadi perselisihan, khususnya di dalam permasalahan haid ini. Yang penting harus diperhatikan oleh wanita yang sedang mengalami haid. Ini terdapat perselisihan. Yang pertama, bagaimana menurut pendapat ulama mengenai hal ini, antara lain bagaimana perempuan atau wanita ketika haid itu memotong kuku atau rambut atau hal lain dari anggota badan. Nah, di sini ulama berpendapat sunnah. Jadi tidak wajib tapi sunnah untuk tidak memotong kuku, rambut, dan lain-lain dari anggota badan saat haid di dalam Nihayatus Zain. Tetapi
tetap harus menjaga kebersihan badan dengan mandi dan keramas. Bahkan ada mitos yang mengatakan perempuan haid itu nggak boleh keramas, padahal boleh-boleh saja. Nah, yang nggak boleh itu bukan nggak boleh, artinya ya kalau kita masih bisa menjaga, maka kita mengikuti sunnah untuk tidak memotong kuku atau rambut atau hal lainnya. Tapi kalau di dalam keramas itu rambut tiba-tiba jatuh tidak sengaja, ya tidak apa-apa, kita juga tetap mengikuti sunnah. Yaitu kita tetap menjaga kebersihan badan, adapun rambut yang jatuh tidak sengaja, ya tidak apa-apa, tidak perlu juga kita cari-cari sampai sulit, sampai menyulitkan gitu. Jadi hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, jadi kedua, ada juga yang menanyakan atau permasalahan yang banyak dialami oleh para wanita. Bagaimana wanita haid yang dihadapkan dengan permasalahan ibadah seperti puasa, sholat, dan lainnya. Nah, saat berhenti darah atau saat darah berhenti, wanita diperbolehkan mulai niat melaksanakan puasa sekalipun belum mandi. Jadi boleh mulai niat melaksanakan puasa sekalipun belum mandi. Contohnya misalnya darah haid kita pada bulan Ramadan malamnya sudah tidak keluar, sedangkan mau mandi malam itu dingin, udara dingin, dan khawatir nanti malah jatuh sakit. Akhirnya kita malam itu berniat saja boleh untuk puasa. Berniat untuk puasa maksudnya. Silahkan untuk berniat puasa sekalipun kita belum mandi hadas, karena darah kita sudah berhenti di malam hari gitu. Karena apa? Karena haramnya puasa itu disebabkan haid, bukan pada hadasnya. Berbeda dengan sholat. Sholat itu sebab penghalangnya adalah hadas. Jadi tidak boleh niat sholat dulu kalau belum hadas. Jadi harus hadas dulu baru sholat, baru niat sholat. Nah, berbeda juga dengan bersetubuh, sebab ada nas yang secara jelas melarang menggauli istri sebelum bersuci. Jadi kalau mau bersetubuh juga ketika darahnya berhenti belum mandi, maka ya mandi dulu gitu, bersuci dulu. Nah, selanjutnya adalah permasalahan yang urgent juga, yaitu qada sholat sebab datang dan berhentinya sholat. Walaupun di dalam haid ini memang secara jelas bahwa tidak ada qada pada waktu haid, tetapi ada hal-hal yang tertentu yang harus kita pahami, yaitu bagi wanita yang mengalami haid ada hal yang harus diperhatikan, itu masalah qada sholat. Dalam istilah fikih, haid atau nifas dan nifas termasuk sesuatu yang mencegah dilakukannya sholat atau mani'us sholat. Dan sholat yang ditinggalkan selama masih haid hukumnya haram untuk diqada, karena memang tidak ada qada dalam sholat ketika wanita sedang mengalami haid. Namun demikian, bukan berarti ia bebas total dari beban qada sholat. Nah, datangnya mani'us sholat akan mengakibatkan seseorang memiliki hutang sholat yang saat maninya hilang harus diqada. Ketentuannya adalah bila mana datangnya mani itu berada di dalam waktu sholat dan telah melewati waktu yang sekiranya cukup digunakan untuk melakukan sholat tersebut, sementara ia belum melaksanakannya, tapi ini dia beda dengan orang yang senantiasa mengalami hadas atau dawamul hadas. Jadi misalnya saya perjelas, ketika seseorang itu haid, lalu memang itu haidnya berada di dalam waktu sholat. Misalnya saya haid ketika masuk waktu zuhur. Saya belum sholat zuhur sampai jam 1 misalnya. Ketika saya mau sholat zuhur, tiba-tiba ketika saya pipis keluar darah atau darah haid. Nah, karena itu sudah masuk waktu sholat dan waktu sholatnya juga cukup untuk digunakan untuk melakukan sholat, maka nanti saya terkena qada sholat zuhur. Nah, kita kasih contoh. Misalnya di dalam kitab Uyunul Masail Lin-Nisa, misalnya contoh pertama, keluar haid pada pukul 14 siang
atau jam 2 siang. Sementara ia belum melakukan sholat zuhur. 2 hari kemudian haidnya berhenti saat waktu asar. Tinggal setengah menit lagi menjelang waktu maghrib. Maka sholat yang harus diqodho adalah sholat zuhur saat datangnya haid. Sebab datangnya haid telah melewati waktu yang cukup untuk melakukan sholat. Jadi zuhur itu kan biasanya jam 12-an. Sedangkan sampai jam 2 siang atau jam 14 dia belum sholat, sedangkan dia haid. Harusnya dia cukup untuk melaksanakan sholat, sudah sholat, maka dia akan terkena sholat qada zuhur. Nah, tapi juga sama sholat asar yang saat berhentinya darah serta zuhur sebelumnya, karena kedua sholat itu bisa dijamak. Dan saat berhentinya haid masih ada waktu yang cukup untuk digunakan takbiratul ihram. Contoh kasus kedua dalam Uyunul Masailin Nisa, juga di dalam yang diterbitkan oleh Lajnah Basul Masail Madrasah Hidayatul Mubtadiin Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Yang kedua adalah contohnya misalnya keluar haid pada pukul 9 malam, sementara ia belum sholat isya. 5 hari kemudian haidnya berhenti pada waktu subuh. Maka sholat yang harus diqodho adalah sholat isya saat datangnya haid saja, karena sudah masuk waktu isya dan memungkinkan, sudah cukup untuk digunakannya sholat isya. Sedangkan sholat subuh saat darah berhenti dilakukan secara adaan bila waktunya cukup untuk digunakan bersuci, mandi, wudhu, serta sholat pada waktunya. Nah, contoh kasus yang ketiga yaitu misalnya keluar haid 1 menit setelah masuk waktu asar. Sepekan kemudian haidnya berhenti pada pukul 9 pagi. Nah, maka tidak ada sholat yang harus diqodho. Sebab 1 menit itu saat datangnya haid, meskipun telah masuk waktu asar, namun belum melewati waktu yang cukup untuk digunakan sholat. Jadi 1 menit itu untuk sholat itu tidak cukup. Sementara saat berhentinya haid terjadi di luar waktu sholat juga tidak ada qodho. Jadi tidak ada qodho di dalam haid tersebut. Memang hakikatnya tidak ada qodho di dalam haid. Tidak ada qodho sholat di dalam haid, kecuali puasa, beda. Kalau puasa wajib, maka qodho tetap. Tapi kalau selama wanita itu haid, maka sholat itu tidak ada qodho. Kecuali tadi dalam waktu-waktu tertentu yang memang dia belum melaksanakan sholat. Nah, maka jangan lupa catat tanggal kebiasaan haidmu. Sekian, terima kasih. Kurangnya dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.